Pada tahun 2036, dunia telah hancur akibat pandemi virus zombie yang luar biasa hingga menyebabkan rusaknya ekosistem. Populasi manusia menyusut, tapi populasi zombie malah justru bertambah. Di pembukaan film, tampak seorang wanita bernama Jade yang sedang berada di kota London. Dia harus meninggalkan suaminya bernama Arjun dan seorang anaknya yang bernama B guna melakukan sebuah penelitian virus yang ada di tubuh para Zeros alias zombie. Penelitiannya sudah berjalan selama 167 hari dan kali ini dia sudah menyiapkan seekor kelinci dan segerombolan Zeros sebagai bahan uji cobanya. Jade memperhatikan kalau para zombie tidak ada yang memainkan peran sebagai koordinator atau leader. Sesaat setelah itu, tidak sengaja Jade mendapat luka di tangan dan memancing para zombie bereaksi untuk menyerangnya. Jade langsung melarikan diri ke zona proteksi agar dirinya selamat. Jade mengira dirinya sudah aman, tapi tiba-tiba muncul empat belas tahun yang lalu dan sebelum pandemi. Jade dan saudarinya bernama Billy dibawa pindah oleh ayah mereka Albert ke sebuah kompleks perumahan khusus karyawan Umbrella Corporation di New Recon City. Sebagai informasi, Albert adalah seorang ilmuwan yang berpengaruh di perusahaan tersebut. Jade dan Billy sebenarnya tidak begitu suka pindah ke sana karena semenjak menetap tinggal di perumahan itu, Albert menjadi super sibuk. Setiap 2 minggu, Albert sering mengambil sampel darah kedua anaknya itu tanpa alasan yang jelas. Di ruang kerja, Albert sering mempelajari berbagai macam penelitian dan mencatat semuanya. Selain itu, tanpa sepengetahuan Jade dan Billy, ternyata Albert menggunakan darah kedua putrinya untuk disuntikkan ke tubuhnya. Jade dan Billy mulai masuk ke sekolah. Billy yang duduk sendirian ketika jam makan siang mendapat perlakuan kurang baik dari salah seorang siswi bernama Tammy hingga mereka pun berkelahi. Tak disangka perkelahian tersebut viral di media sosial dan Billy menjadi bahan lelucon para pelajar di sekolah. Beberapa hari kemudian, Tammy dan Billy kembali berseteru akibat salah paham. Billy dituding memukuli Tammy dan alhasil kedua wali murid dipanggil menghadap kepala sekolah. Albert yang sedang risau karena eksperimennya gagal di Tijuana hingga memakan korban tewas dan luka-luka terpaksa datang ke sekolah. Ayah Tammy yang bernama Dave awalnya bersikap keras ke Billy dengan mengancam akan melapor ke pihak berwajib agar gadis itu masuk hotel Prodeo. Akan tetapi semua itu berubah ketika Dave tahu siapa ayah Billy. Ya, Albert, ilmuwan berpengaruh di Umbrella Corporation. Albert membalas sikap keras Dave dengan ancaman akan melaporkannya ke petinggi perusahaan, yang artinya Dave akan ditendang dari sana. Karena takut, Dave dan Tammy pun minta maaf kepada Billy.
Albert merasa bangga setelah berhasil menyelesaikan masalah Billy di sekolah, lalu mengatakan kepada anaknya itu untuk tidak usah masuk ke sekolah selama beberapa hari dan mengajak Billy untuk main ke kantornya Umbrella. Billy pun setuju dan akhirnya mampir ke kantor sang ayah. Dia melihat apa saja yang dikerjakan oleh Umbrella Corporation. Sebagai pencinta hewan, hati Billy hancur ketika melihat perusahaan elit itu menggunakan hewan sebagai bahan percobaan. Tak lama setelah itu, Billy meminta Jade untuk membantunya menyelinap ke Umbrella Corporation. Mereka mencuri akses milik Albert agar bisa masuk ke gedung. Billy memantau sejumlah hewan yang ada di sana, sementara Jade melihat file yang ada di komputer ayahnya. Kemudian Billy membuka sebuah pintu. Di dalamnya terdapat seekor anjing yang sudah terinfeksi virus zombie. Lalu inilah yang terjadi. Hello, this is Albert. Setelah menolong saudarinya, Jade memegang erat Billy yang sudah mengeluarkan banyak darah. Kembali ke masa sekarang, Jade sudah sadarkan diri dan meminta semua perlengkapan miliknya kepada Tate agar dikembalikan. Tate merupakan kepala rombongan tim yang mengevakuasi Jade sewaktu diserang oleh ulat raksasa. Jade ingin pergi dari tempat itu dan kembali ke rumahnya. Tiba-tiba, Baxter bersama helikopter milik Umbrella Corporation muncul. Mereka semua tahu bahwa Jade adalah orang yang paling dicari oleh perusahaan Umbrella. Jade tegas menolak untuk ikut bersama mereka. Setelah berbagai macam aksi ibu satu anak itu terpaksa. Baxter tak ingin Jade mati, jadi dia menyuruh anak buahnya menembaki zombie yang menyerang wanita itu sampai akhirnya datang sebuah mobil dan Jade berhasil keluar dari tempat tersebut. Setelah aksi heroik penyelamatan Jade, mobil terus melaju sampai akhirnya berhenti di suatu tempat. Pak sopir keluar dan menodongkan senjata ke Jade. Anehnya, dia juga tahu bahwa Jade adalah buronan kelas kakap Umbrella Corporation. Keduanya sempat terlibat cekcok sampai akhirnya zombie datang mengepung mereka. Naas, Pak sopir tak selamat dari Zeros dan Jade berhasil menyelamatkan diri dari lokasi tersebut. Jade menuju ke Dover Freehold, sebuah tempat di bawah naungan Umbrella Corporation. Wanita yang menjadi tokoh utama kita ingin menemui Melinda dan suaminya Barry agar membantu menyelundupkan dirinya ke Prancis. Awalnya Melinda mengatakan bahwa Barry sedang tidak ada di rumah, namun karena urgensi, Jade pun menunggu sambil melakukan komunikasi dengan Arjun. Lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba Jade mendengar suara dari kamar mandi. Betapa terkejutnya Jade ketika tahu ternyata Barry disembunyikan oleh Melinda karena sudah berubah jadi zombie. Singkat cerita, Melinda mengatakan kalau suaminya punya buku catatan semua kontak penyelundup yang dibutuhkan Jade. Tapi masalahnya adalah catatan tersebut ada di saku pakaian Barry.
Apes, tangan Barry patah, dan pria tua itu lepas dari ikatan borgol, kemudian menyerang Melinda. Namun Jade sigap langsung menghabisi Barry. Setelah itu Jade bergegas pergi dari sana sebelum Baxter datang mencarinya ke rumah Barry dan Melinda. Jade menuju ke sebuah kedai lokal untuk menemui orang yang ada di dalam catatan Barry. Kabar baiknya, Jade dan si penyelundup pun bertemu dan bersedia membawa Jade, tapi dengan syarat Jade harus melunasi hutang Barry yang jumlahnya sudah bertambah. Persyaratan itu tentu tidak mudah bagi Jade yang saat ini hidup sebagai buronan. Rencana pun berubah. Jade akhirnya berhasil mendapat tiket yang dicuri dari seorang pemabuk, dan ketika dia sedang menunggu kapal, tiba-tiba Baxter datang. Balik ke tahun 2022, akibat insiden yang dialami Billy membuat alarm berbunyi dan petugas keamanan masuk ke dalam kantor perusahaan secara paksa. Sebelum suasana menjadi ramai, Albert datang ke sana untuk menemui kedua putrinya. Albert mengamankan Jade dan Billy agar tidak tertangkap oleh kamera pengawas dengan cara menghapus semua data dan meminta Jade untuk segera membawa Billy pulang. Akhirnya, situasi pun menjadi bingar. Bos Umbrella bernama Evelyn datang ke kantor dan menanyakan kepada Albert, "You dog, what the hell happened in here?" Ayah dua anak itu beralasan anjing eksperimen perusahaan seketika lepas dan perusahaan disusupi hacker. Beruntung karena Albert ilmuwan nomor 1 di Umbrella, Evelyn percaya semua ucapan pria itu. Setelah semua kondusif, Albert pulang dan langsung memeriksa keadaan Billy. Albert berpesan kepada kedua putrinya untuk merahasiakan semua yang terjadi di Umbrella agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Keesokan paginya, Albert kembali melihat kondisi Billy, apakah ada perubahan pada putrinya itu. Sementara Jade masih penasaran dengan insiden di Tijuana. Setibanya di sekolah, Jade bertemu temannya bernama Simon. Dia terbilang cukup ahli mengakses atau meretas situs internet, termasuk laman resmi Umbrella pastinya. Setelah berhasil disusupi, ternyata benar saja situs Umbrella sudah diretas oleh seorang hacker yang mengaku tahu banyak informasi tentang perusahaan tersebut. Di rumah, Albert mengambil darah Billy dan disuntikan ke seekor tikus untuk keperluan penelitian. Setelah itu, Albert segera pergi ke kantor karena ada rapat dengan Evelyn membahas soal proyek mereka. Pada saat meeting, Albert mengatakan bahwa dirinya tidak setuju meneruskan proyek obat milik Umbrella yang diberi nama Joy karena ada efek samping yang sangat berbahaya. Ketidaksetujuan Albert tentu tidak selaras dengan keinginan Evelyn yang tetap ingin meneruskan Joy Project. Namun Albert tidak kuasa bersikap tegas menolak permintaan Evelyn karena sepertinya sang atasan punya kartu as si ilmuwan. Di rumah, Billy mulai menunjukkan sejumlah gejala pada kondisi fisiknya, seperti mengeluarkan darah dari mulut. Aura Billy juga seolah berubah sampai-sampai anjing kesayangan menjadi takut melihatnya. Di sela-sela waktu sekolah, rasa penasaran Jade terjawab. Dia menghubungi hacker sekaligus reporter bernama Angel Rubio yang mengaku tahu banyak tentang Umbrella. Perusahaan elit itu ternyata pernah melakukan eksperimen ke manusia dan seekor anjing, dan hasilnya manusia yang menjadi bahan percobaan itu menjadi ganas. Rubio pernah menuliskan sejumlah berita tentang Umbrella, tapi sayangnya karya Rubio ditolak atau gagal tayang karena ada intervensi dari perusahaan raksasa itu. Jade di masa depan sedang berjibaku meloloskan diri dari serangan Baxter, sampai akhirnya melihat seorang anak kecil yang terpisah dari keluarganya. Bocah itu pun langsung ditolong oleh Jade. Ternyata orang tua anak yang ditolong itu kenal dengan seorang penyelundup yang bisa membawa Jade ke Calais, Prancis. Singkat cerita, Jade pun bertemu dengan si penyelundup dan mereka berdua setuju atas kesepakatan dan komitmen masing-masing.
Balik ke rumah, rupanya tidak hanya Billy yang merasakan gejala dari T-virus, tikus yang disuntik Albert juga merasakan hal serupa. Hewan kecil itu seketika menjadi ganas, bahkan saking ganasnya Albert terkejut melihat tikus itu berhasil kabur dari kandang. Sebagai seorang ilmuwan, Albert meneliti tentang virus yang ada pada tubuh Billy. Dia mengamati bahwa mikroorganisme itu memakan sel yang ada di tubuh manusia. Guna memastikan, Albert memasang timer untuk memantau jumlah waktu yang dibutuhkan sampai Billy berubah menjadi zombie. Kembali ke Jade masa lalu yang mendapat informasi tentang Umbrella via email. Perusahaan tempat ayahnya bekerja itu pernah melakukan percobaan ilegal ke tubuh manusia. Jade shock mendapat kabar tersebut, tapi dia berusaha tenang ketika sedang bersama Albert. Billy yang merasa kondisi fisiknya sudah membaik, memohon kepada Albert agar diizinkan masuk sekolah. Dan sang ayah pun mengizinkan setelah mendengar alasan kuat dari putrinya itu. Setibanya di sekolah, Jade mengenalkan Billy kepada Simon. Mereka bertiga pun jadi akrab dan kerap terlibat diskusi soal Umbrella. Pada satu waktu, kondisi Billy yang belum begitu stabil mengalami delusi di sekolah. Di Umbrella sedang berlangsung sebuah rapat internal. Albert menjelaskan kepada Evelyn dan staf lainnya tentang bahaya Joy. Albert juga membawa tikus yang sempat lepas dari kandang sebagai bukti efek negatif Joy. Evelyn yang skeptis membalas dengan anjing yang perilakunya jauh lebih terkendali dari contoh tikus milik Albert. Evelyn bersikeras Joy harus segera dirilis. Jade di masa depan dibawa oleh penyelundup menggunakan mobil bersama sejumlah penumpang lainnya. Baxter rupanya sudah mulai mencium pergerakan tersebut. Akhirnya anggota Umbrella itu melakukan razia. Jade yang berada di dalam mobil nyaris ditangkap dan dibawa oleh Baxter. Entah hoki atau sial, zombie ganas dan menyeramkan muncul lalu menyerang mereka. Tanpa pikir panjang, Jade langsung meninggalkan tempat itu. Setelah berhasil kabur, Jade sampai ke sebuah terowongan dan lagi-lagi cobaan Jade begitu berat. Billy kembali mengalami halusinasi berat. Dia segera lari ke toilet dan keanehan sikap Billy tidak hanya sampai di situ. Sewaktu dirinya sedang bersama Jade dan Simon, perilaku tak wajar Billy kembali kumat. Billy bersikap kasar kepada saudari dan temannya lalu melarikan diri dari mereka. Jade langsung mengejar Billy karena khawatir dengan kondisi saudarinya itu. Tiba-tiba Evelyn muncul dan menjemput Simon yang tidak lain adalah putra semata wayangnya. Jade dan Evelyn sempat berkenalan dan berbincang basa-basi sejenak. Kemudian singkat cerita, Jade tiba di rumah
rumah dan langsung menanyakan apa yang dirasakan oleh Billy, dan ternyata sikap aneh Billy terjadi karena tubuhnya tidak kuat mendengar suara bising. Reaksi yang ditimbulkan sakit dan serangan panik. Jade menguatkan saudarinya dengan mengatakan itu semua adalah efek dari obat, percayalah, semua akan kembali normal. Setelah berhasil menumpas laba-laba raksasa, Jade mendapat kabar buruk. Bocah kecil yang ditolong Jade di dermaga ternyata sudah terinfeksi virus zombie. Sang ibu yang diajak Jade pergi menolak untuk meninggalkan putranya. Akhirnya Jade pun terpaksa harus pergi sendiri ke tempat tujuan. Keluar dari terowongan, Jade langsung disambut oleh Baxter dan pasukan. Baxter menodongkan pistol ke Jade, lalu tiba-tiba terdengar suara tembakan. Jade yang dikira bagian dari pasukan Baxter akhirnya Wait, no, I'm not. Kita kemudian dibawa ke dalam kisah sang reporter Angel Rubio di Tijuana. Rubio mewawancarai seorang istri dari pekerja pabrik yang secara sengaja diinfeksikan virus zombie. Umbrella merasa tidak senang dengan reaksi Rubio, akibatnya pria berkacamata itu dipecat dari portal media tempat dia bekerja. Kejadian itulah yang membuat motivasi Rubio semakin kuat untuk balas dendam ke perusahaan Umbrella. Pada bagian ini dijelaskan kalau Raccoon City di bawah naungan Umbrella Corporation pernah mengalami kegagalan besar. Kota itu berubah jadi kota zombie lalu dimusnahkan menggunakan nuklir. Pemerintah dan Umbrella sepakat menutupi fakta tragedi tersebut. Kedua pihak menyiarkan kabar kalau Raccoon City meledak akibat kebocoran gas. Kembali ke Jade di masa depan, Jade dan Baxter dibawa ke markas organisasi anti-Umbrella. Organisasi itu bernama Brotherhood. Di sana Baxter dengan lantang berkata di depan semua pasukan Brotherhood kalau pemimpinnya akan turun tangan dan menindak tegas pelaku dalam insiden ini. Jade menyela, menegaskan bahwa dia bukanlah bagian dari Umbrella. Saya adalah ilmuwan yang sedang meneliti perkembangan virus zombie. Tampaknya ujaran mereka tak dianggap oleh pimpinan Brotherhood. Jade dan Baxter dikurung bersama dan kali ini mereka berdua sepakat untuk bekerja sama. Kembali ke masa lalu, Billy yang sudah mulai pasrah dan stres menghadapi kondisi tubuhnya sangat ingin ikut serta ke acara pesta yang diadakan teman-teman sekolah di sebuah area pembangunan gedung. Acara pesta juga dihadiri Jade dan Simon. Rubio masuk ke Raccoon City dan melacak alamat tempat tinggal Jade. Dan ya, Rubio dan Jade sudah merencanakan pertemuan ini sebelumnya. Berhubung ini komplek perusahaan elit, monitor kamera pengawasnya benar-benar dipantau langsung oleh petugas. Dan Rubio pun langsung terciduk dan staf segera mengabarkan kepada Evelyn soal Rubio. Sementara itu, pada malam pesta remaja, Billy mulai mencurahkan kalimat-kalimat pesimis kepada Jade, seolah hidupnya tidak lama lagi. Padahal sebenarnya, sampai saat ini Billy belum berubah menjadi zombie. Di waktu yang sama, Rubio yang masuk ke lokasi pesta sempat dicurigai oleh para remaja di sana. Mereka mengira Rubio adalah seorang polisi, sampai akhirnya dia berjumpa dengan Jade. Dialog Jade Rubio cukup serius. Rubio mengungkap semua fakta sebagaimana yang pernah diceritakan ke istri pekerja pabrik dan tentang tragedi di Raccoon City. Rubio juga menjelaskan ciri-ciri orang yang diinfeksi dan yang mengejutkan, Rubio melihat luka di tubuh Billy. Tell me. Get off! Awalnya Jade dan Billy remaja itu mau mendengarkan cerita Rubio, sampai akhirnya Rubio mengatakan bahwa saat ini dia juga sedang mencari Albert dan menambahkan kalau Albert yang asli sudah mati. Mendengar hal itu, Jade dan Billy langsung memvonis Rubio tidak waras. Mereka buru-buru pergi dari sana dan Rubio pun ditangkap oleh pasukan Umbrella. Right here, asshole.
Kembali ke masa depan, kekejaman organisasi Brotherhood disaksikan langsung oleh Jade. Mereka membunuh manusia dan dijadikan santapan para zombie. Di balik aksi kejam Brotherhood tersimpan hikmah. Penelitian Jade selama ini terjawab. Dia akhirnya menemukan ratu atau koordinator para zombie, Baxter, yang berhasil keluar dari penjara, mengumpulkan senjata dan pasukan. Lalu All right. Gear up. sayangnya di tengah aksi heroik itu, Baxter tidak sengaja menyalakan sejumlah panel dan membuat pintu sel para zombie terbuka lebar. Baxter dan pasukannya kini harus menghadapi serangan para zombie. Singkat cerita, Jade yang posisinya sudah terpisah dengan Baxter langsung memenggal kepala si ratu zombie untuk dijadikan sebagai penelitian. Aksi tersebut memancing para zombie untuk mengejar Jade sampai dia terjebak di sebuah ruangan dan menggunakan peledak. Angel yang sudah tiba di markas langsung diinterogasi oleh Evelyn. Bos cantik itu terkejut ketika tahu rupanya wawasan Rubio sudah terlalu jauh tentang perusahaan. Evelyn pun langsung menghubungi Albert untuk merapat ke kantor. Setibanya di Umbrella, Albert kaget melihat Rubio. Evelyn menjelaskan tentang Rubio yang sudah banyak tahu catatan kelam Umbrella. Evelyn merasa khawatir kalau nanti Rubio mempublikasikan semua rahasia perusahaan. Albert mendekat ke Rubio dan wartawan itu berbisik, "Saya tahu tentang dua putrimu." Kini Albert yang merasa takut kalau rahasianya dibongkar Rubio di depan Evelyn. Si ilmuwan itu pun langsung mendaratkan bogem mentah ke wajah Rubio. There he is. Di rumah, Jade dan Billy mulai merasa risau dengan ucapan Rubio tentang Albert. Sebagai anak remaja yang syarat dengan rasa keingintahuan yang tinggi, Jade dan Billy mulai menggeledah rumah dan mencari dokumen tentang Albert. Mereka menemukan laptop milik Albert, tapi benda tersebut dikunci menggunakan password. Tak kehabisan akal, Jade dan Billy menghubungi Simon agar mau membantu mereka untuk meretas laptop itu sekaligus menyadap CCTV rumah agar aksinya tidak diketahui Albert. Singkat cerita, setelah mendapatkan petunjuk dari berbagai benda sampai mengingat lagu masa kecil mereka, Billy dan Jade menemukan ruangan rahasia yang digunakan Albert sebagai lab pribadinya. Di dalam lab, kedua remaja itu menemukan sampel darah mereka yang selama ini diambil Albert dan kaset berisi rekaman Raccoon City di masa lalu. Karena perasaan kaget dan panik melebur menjadi satu, Jade melakukan kesalahan fatal dengan mengaktifkan pembakaran di laboratorium dan Network connection improperly severed. First second.
Albert pulang dengan tampang murka karena mendapati ruang kerja rahasia miliknya hancur dilahap si jago merah. Albert dan Jade terlibat cekcok terkait fakta-fakta yang satu persatu mulai terkuak, antara lain soal sampel darah, tragedi Tijuana, dan lain sebagainya. I said stop! Fucking don't! Kursi yang tadinya mau digunakan untuk mengikat Billy kalau gadis manis itu berubah jadi zombie, kini malah Albert yang diikat di sana. Albert mulai mengklarifikasi satu persatu. Pertama, soal darah yang diambil Albert, itu semua dilakukan demi menjaga kesehatan Jade dan Billy. Kedua, anjing yang menggigit Billy sudah terinfeksi virus. Dan ketiga, Albert mengatakan bahwa Jade dan Billy saat ini sedang diincar perusahaan Umbrella. Hanya Albert yang bisa melindungi Jade dan Billy saat ini. Embrio Jade dan Billy sudah dimodifikasi khusus sehingga kebal terhadap T-Virus. Semua kisah ini sudah diketahui oleh Rubio dan nyawa wartawan itu pun sudah dihabisi dengan cara disuntik mati oleh Albert. Di kantor Umbrella, setelah Albert menghabisi nyawa Angel Rubio, Evelyn tampak kesal atas tindakan ilmuwan itu sebab bila Rubio tidak mati, perusahaan bisa menggali informasi tentang siapa yang selama ini menjadi pengkhianat dalam tubuh Umbrella. Sebenarnya Evelyn itu belum menyadari kalau Albert lah yang selama ini menjadi mata-mata dalam perusahaan. Meski belum tahu kalau Albert adalah pengkhianat, Evelyn tidak membiarkan ilmuwan itu pulang. Dia menyuruh anak buahnya untuk menahan Albert di dalam sel. Di masa depan, tragedi di markas Brotherhood tidak membuat nyawa Baxter selamat. Jade yang sudah berhasil keluar, kini dihadang oleh helikopter pasukan Umbrella. Pasukan kali ini dipimpin oleh sosok yang tidak lain adalah Jade bertanya kenapa selama ini dirinya diburu oleh Umbrella. Sambil melempar senyuman manis, Billy mengatakan kalau dirinya sangat rindu dengan Jade. Perasaan tersebut berbanding terbalik dari apa yang dirasakan Jade terhadap Billy. Menurut Jade, Billy sekarang bukanlah Billy yang dia kenal dulu. Billy yang sekarang adalah Billy yang diciptakan oleh Umbrella. Billy sedih mendengar ucapan tersebut dan membiarkan Jade untuk memukulnya. Oh, ass. Setelah itu, Jade pergi dari sana. Jade yang sudah berhasil keluar ditemukan oleh pasukan penjaga kapal University. Kapal University adalah rumah tinggal Jade bersama keluarganya. Jade naik ke kapal dan merasa sangat bahagia karena bisa berkumpul dengan Arjun dan Bee. Mom. Are you real? Setelah selesai mandi, Jade langsung makan malam bersama keluarganya. Puas temu kangen bersama keluarga, Jade membawa kepala ratu zombie ke lab. Di sana dia bertemu sahabatnya yang juga sesama ilmuwan bernama Amrita. Amrita bertanya apa keistimewaan ratu zombie yang dibawa Jade. Pertanyaan itu terjawab pasti setelah diteliti. Ternyata T-Virus pada ratu zombie ini sudah mengalami evolusi yang signifikan, yaitu menjadi lebih pintar. Makanya si ratu bisa menjadi koordinator para zombie lainnya. Jade dan Amrita langsung melakukan uji coba guna memahami karakter dari evolusi T-Virus ini. Meski beberapa kali mencoba dan hasilnya gagal, akan tetapi usaha yang gigih pasti akan selalu membuahkan hasil. Dua ilmuwan ini berhasil mempelajari dalam percobaan yang ke-56. Secara garis besar, T-Virus jenis ini bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai remote control para zombie. Amrita dan Jade berhasil menciptakan obat supaya zombie tidak menyerang mereka. Penemuan ini pun langsung diuji coba.
Di malam hari, Jade menggunakan perahu untuk menangkap zombie yang ada di dalam laut. Aksi ini terbilang ilegal karena pimpinan kapal, Kapten Sakim, tidak atau belum diberitahu tentang uji coba ini. Setelah berhasil menangkap, lalu zombie diikat di dek dalam kapal. Keesokan paginya, Jade yang ingin melanjutkan uji coba dengan zombie dihampiri oleh B. Putrinya itu terkejut melihat Zero berada di dalam kapal dan lagi-lagi usaha Jade berhasil. Harusnya merayakan keberhasilan, tapi kok malah jadi timbul petaka. Sewaktu B mendekat ke arah Jade, Zero yang tadinya jinak tiba-tiba berontak. Ikatan tangan zombie itu lepas dan langsung B dikejar. Karena gagal menangkap B, zombie itu menghabisi Amrita yang tertangkap di depan mata. Kematian Amrita membuat situasi semakin panas dan kacau. Dan tak hanya itu, secara mengejutkan kondisi di atas kapal semakin parah ketika semua orang mendengar suara helikopter pasukan Umbrella yang menuju ke kapal. Evelyn melakukan otopsi jenazah Rubio dan menemukan fakta kalau wartawan itu disuntikkan Joy sampai overdosis. Albert yang dikurung melihat ada kembarannya di dalam sel sebelah. Adegan terlempar ke masa lalu sebelum tahun 2022, terlihat ada 3 sosok Albert yang sedang bekerja sama. Di sini terlihat jelas bahwa Albert yang kerap muncul dalam film ini merupakan klon. Albert Wesker yang asli adalah sosok yang kejam, berani, jago bela diri, dan jenius. Tujuan Albert asli menciptakan klon adalah untuk memanfaatkan sisi kejeniusan yang dimilikinya. Tiba-tiba proyek pribadinya itu diketahui oleh petugas keamanan Umbrella. Dengan ketangkasan bertarung di atas rata-rata, dalam hitungan detik Albert melumpuhkan petugas Umbrella. Meski demikian, jumlah terus bertambah hingga membuat Albert asli kewalahan. Bermaksud agar klonnya tidak disalahgunakan, sebelum kabur dari sana, Albert ingin membunuh semua kembarannya itu. Namun hanya satu yang berhasil dibunuh. Tak ingin membuang waktu lebih lama, Albert langsung pergi. 2 klon Albert yang tersisa langsung ditangkap dan ditahan oleh Evelyn. Di tahun 2022, Albert yang akhirnya kembali bertemu dengan klon berbincang-bincang. Klon Albert bernama Bert menyimak semua yang diceritakan oleh ayah Jade dan Billy itu. Bert cukup kaget, ternyata klonnya itu diberi fasilitas hidup normal layaknya manusia pada umumnya. Dalam percakapan, juga sempat terucap kalau Jade dan Billy sedang dalam bahaya. Albert meminta bantuan kepada Bert untuk menyelamatkan putrinya. Percakapan terputus karena Albert harus dibawa petugas menghadap Evelyn untuk diinterogasi. Berpindah sejenak ke masa depan, kapal University dalam situasi sudah dikepung pasukan Umbrella. Sebelumnya, Billy secara diam-diam menyelipkan GPS ke dalam kepala Ratu Zombie. Oleh sebab itu, Billy merasa tenang ketika beberapa hari yang lalu melepaskan Jade. Sakim dibawa petugas untuk bertemu dengan Evelyn. Bos Umbrella itu ingin memberikan penawaran kepada Sakim, serahkan Jade atau kapal University akan dihancurkan. Tentu itu bukanlah pilihan yang mudah bagi Sakim. Di kapal, Jade yang seolah seperti sudah punya firasat menyuruh B untuk segera meninggalkan kapal karena sepertinya Umbrella akan menghancurkan tempat ini. Balik ke tahun 2022, sementara Albert yang sedang diinterogasi oleh Evelyn dimanfaatkan oleh klonnya. Bert berhasil kabur dari sel, segera pergi menuju ke rumah Jade dan Billy, dan setelah dijemput, mereka bertiga pun pergi ke sebuah restoran. Kedua gadis remaja itu sedikit heran dengan perilaku sang ayah yang dirasa agak lain, lalu mereka izin ke toilet. Di toilet, Jade, Billy membahas tentang perubahan sikap Albert. Apa jangan-jangan Umbrella telah merubah otak ayah kita?
Seusai interogasi, Evelyn pulang ke rumah lalu memberikan pil Joy untuk rekannya. Joy dilarutkan Evelyn ke dalam minuman secara diam-diam. Aksi Evelyn ternyata dipergoki oleh Simon. Putra Evelyn itu pun mencuri beberapa butir pil Joy milik sang ibu. Beberapa saat kemudian, Evelyn menyuruh Simon untuk menghubungi Jade, berpesan kalau dia sedang dalam bahaya. Di restoran, sikap asli Bert semakin terlihat jelas ketika dia memarahi seorang pelayan. Setelah Jade dan Billy kembali ke meja, Bert akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah paman mereka. Bert mengatakan bahwa dia dan Albert adalah klon, sementara Albert Wesker yang asli sudah meninggal dunia akibat peristiwa letusan Gunung Merapi. Ketika sedang asyik bercerita, pasukan Umbrella datang dan mau menangkap Billy serta Jade. Bert tentu tidak tinggal diam. Di tubuh klon ini tersisa sedikit kemampuan bela diri Albert Wesker asli, tapi sayangnya ternyata itu tidak cukup kuat. Sampai di kantor Umbrella, Jade dan Billy bertemu Evelyn. Kedua gadis itu melihat ayah mereka tergeletak lemas di atas lantai. Lalu bos Umbrella itu menjelaskan bahwa Albert adalah klon yang tidak begitu sempurna, sebab Albert Wesker yang asli memaksa Albert yang ini berkembang cepat. Selain itu, soal sampel darah sebenarnya terungkap sudah. Darah Jade dan Billy digunakan untuk disuntikkan ke dalam tubuh Albert supaya kondisi fisiknya menjadi segar bugar atau kelemahan yang selama ini bermasalah jadi bisa teratasi. Selanjutnya, fakta terakhir yang terbongkar adalah sebenarnya Jade dan Billy merupakan manusia hasil eksperimen dari Albert. Jade dan Billy sangat kecewa mengetahui hal tersebut. Sementara itu, di masa depan, Sakim dengan menyesal harus memilih menyerahkan Jade ke Evelyn daripada kapalnya hancur. Sakim meminta maaf kepada Jade. Pada saat dibawa oleh pasukan Umbrella, Jade rupanya sudah punya firasat. Dia menyiapkan T-Virus hasil eksperimennya yang bisa memancing para zombie untuk datang. Sesampainya di markas, Jade melihat Evelyn sedang menari. Ternyata Billy berhasil mengendalikan bos Umbrella itu menggunakan sebuah varian obat yang dia kembangkan. Melihat semua kejadian ini dapat dipastikan Jade dan Billy memang sama-sama memiliki keturunan gabungan antara intelektual dan keberanian dari Albert Wesker. Dengan kombinasi yang sempurna itu, Billy mengajak saudarinya untuk bergabung bersama Umbrella. Ajakan tersebut pun ditolak dan Jade menghadiahi Billy dengan benar saja, para zombie datang dalam jumlah sangat besar menuju markas Umbrella, bahkan sampai membuat tentara Umbrella kewalahan. Contact! teeth and it's looking. Cerita mundur sedikit, pada saat Jade dan Amrita menciptakan sebuah monster untuk dijadikan senjata sekaligus pelindung kapal University. Monster itu adalah seekor buaya yang sudah mendapat special treatment Jade dan Amrita. Balik ke masa sekarang, tentu saja buaya itu sudah tumbuh menjadi monster raksasa yang sangat mengerikan, yang disebut sebagai senjata rahasia kapal University. Sementara itu, di masa lalu, ketika Bert dan Evelyn sedang berbicara empat mata, diperlihatkan manusia eksperimen yang dirahasiakan dari siapapun. Bentuk atau wujudnya sangatlah mengerikan.
Setelah ditangkap di restoran, Billy dan Jade lalu diantar ke rumah mereka oleh anak buah Evelyn bernama Rod. Dua remaja itu diminta untuk segera menyiapkan pakaian karena akan dibawa ke Umbrella. Jade dan Billy ternyata diam-diam coba melarikan diri dari Rod, tapi sayangnya mereka tertangkap basah oleh anak buah Evelyn. Akhirnya Billy dengan sikap kepahlawanannya rela menjadi tumbal agar Jade bebas dari kejaran pasukan Umbrella. Get up! Singkat cerita, setibanya Billy di kantor Umbrella, Evelyn kaget melihat luka di tubuh Billy. Tapi uniknya, Billy tidak berubah jadi zombie. Melihat hal itu, Evelyn yakin bahwa Billy bisa dijadikan sebagai obat antivirus. Jade yang berhasil kabur dari pasukan Umbrella pergi menemui Simon dan mengadukan kejadian ini kepada putra Evelyn itu. Tanpa pikir panjang, Simon langsung menelepon Evelyn dan melayangkan protes keras atas tindakan sang ibu yang menangkap Billy yang merupakan kekasih Simon. Jade dan Simon pun segera pergi menuju kantor Umbrella. Berbagai macam janji surga diutarakan Evelyn kepada Billy guna mengelabui gadis remaja itu agar mau dijadikan eksperimen. Everything's okay. Tiba-tiba saja Billy menjadi ganas dan menyerang Evelyn. Selain itu, Billy juga kembali berhalusinasi tentang anjing yang menggigitnya dulu. Akhirnya Bert menemui Billy dan coba menenangkannya. Akhirnya, Jade, Billy, dan Simon berjumpa dengan Albert. Mereka semua sepakat untuk melarikan diri dari tempat Umbrella. Sistem keamanan Umbrella aktif dan membangunkan makhluk eksperimen yang ada di dalam tangki. Sungguh menyeramkan. Kembali sebentar ke 2036, kepungan para zombie membuat Billy jadi sangat marah. Saking kesalnya, Billy sampai memukul Jade. Tapi Jade sepertinya tidak mau terbawa emosi, dia justru malah memanfaatkan momen untuk segera lari dari sana menuju kapal University. Arjun yang melihat Jade lari dengan cepat langsung menolongnya agar bisa naik ke atas kapal. Setelah berada di dekat sang suami, Jade mengatakan kepada Sakim agar melepaskan senjata rahasia University. Billy sepertinya sangat optimis bisa mengalahkan zombie dengan mudah menggunakan drone canggih miliknya. Namun seketika optimisnya itu pudar tatkala Billy melihat dari lautan muncul seekor buaya raksasa.
Di kapal, Jet mencari B. Jet sedikit kaget ketika tahu B pergi meninggalkan kapal. Gadis kecil itu benar-benar patuh dengan ucapan sang ibu. Billy berhasil kabur dari buaya raksasa dan Jet fokus mencari B di luar kapal. Sedangkan si buaya raksasa secara mengejutkan muncul di hadapan B, tapi anehnya monster buaya itu menjadi jinak. Billy yang melihat kondisi buaya sedang tenang langsung menembakkan rudal dari helikopter. Jet pun tiba di sana, dia langsung saja memeluk B. Kemudian Jet dan Billy saling berhadapan dan suasana menjadi tegang. Jet mengancam Billy, "Kalau kau berani menyentuh B, aku tidak akan segan-segan menghabisi nyawamu." Tampaknya Billy mematuhi ucapan Jet. Dia memang tidak menyakiti B, melainkan menyakiti saudaranya sendiri. Jet ternyata belum mati. Dia mencoba bangkit dan mengejar Billy. Di masa lalu, Billy yang dalam kondisi kembali kumat semakin tidak terkendali. Dia malah tidak sengaja menggigit Simon. Evelyn bersama pasukannya terkejut melihat apa yang terjadi terhadap Simon. Evelyn sadar betul, sebentar lagi putranya akan berubah menjadi zombie. Albert mengatakan bisa menyembuhkan Simon, tapi sepertinya Evelyn tak peduli dan... Albert dan yang lainnya memanfaatkan momen Evelyn yang sedang pilu membiru. Mereka melanjutkan cari jalan keluar dari Umbrella. Aksi tembak-menembak pun tak bisa dihindari. Akhirnya, seolah merasa buntu dari aksi kejar-kejaran tersebut, Albert yang sangat menyayangi kedua putrinya memutuskan untuk berkorban. Dia menyiapkan peledak dan bersiap untuk menghancurkan gedung Umbrella sebelum Albert melepas Jet dan Billy untuk pergi melarikan diri bersama Bart. Dia memberikan secari kertas kepada putrinya dan... There he is! Perusahaan Umbrella pun telah hancur akibat ledakan dahsyat, tapi ajaibnya Evelyn selamat. Lalu kacaunya lagi, makhluk eksperimen yang dibuat Evelyn juga selamat dan bangkit dari reruntuhan. Jadi dapat dipastikan makhluk itu akan menjadi cikal bakal penyebar T-Virus di masa depan. Billy, Bart, dan Jet pergi meninggalkan tempat itu menggunakan mobil. Jet membuka kertas pemberian Albert yang tertulis, "Pergilah temui seseorang bernama Ada Wong." Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!